burung raksasa ini dia memiliki empat kerabat ya. Jadi ada ostrich atau burung unta, itu asli Afrika. Terus ada emu. Emu ini dia dari Amerika Latin. Terus ada rea juga dari Amerika Latin. Terakhir dari Papua, yaitu kaswari. Nah, ketika kita bicara hewan dilindungi, itu secara undang-undang sudah jelas banget dituliskan di Undang-Undang tahun 90 nomor 5 itu menjelaskan tentang hewan dilindungi, dan itu jelas tertulis di sana hewan asli Indonesia. Jadi pada dasarnya hewan asli Indonesia itu 90% dilindungi, dan ketika dia bukan hewan asli Indonesia, status hukumnya sah, kita jual belikan, kita miliki, tapi dengan catatan dari asal usul yang benar atau yang jelas, karena jangan sampai kita tidak memiliki bukti asal usul dari mana barang ini dan kita akhirnya diduga dari hasil curian atau hasil penyelundupan dan lain sebagainya. Burung unta ini kalau di alam liar dia sebenarnya menghindari hewan-hewan lain ya, atau predator atau makhluk lain, karena mereka lebih condong berkoloni. Nah, tapi mereka ini ketika sudah diganggu, pilihannya cuma dua, menyerang atau lari. Ketika melihat lawannya ini lebih kuat, dia lebih lari, memilih lari. Tapi ketika melihat masih ada keseimbangan, dia akan sangat brutal. Nah, ini karakter burung unta itu sendiri seperti itu. Jadi di alam liar sifatnya itu benar-benar memiliki karakter yang sangat kuat untuk menyerang lawan. Nah, itu juga terjadi di penangkaran. Nah, di penangkaran ini mungkin intens menyerang manusia itu tidak terlalu banyak karena dia sudah terbiasa melihat manusia. Berbeda dengan kerabatnya, kaswari yang berasal dari Papua, itu sangat galak sekali. Jadi ketika kaswari ini melihat manusia, dia bawaannya akan menyerang. Ini berbeda banget dengan ostrich. Jadi ketika ada yang menganggap ostrich ini galak, bisa membunuh orang, iya. Tapi ketika dia di alam liar, tapi ketika dia sudah di penangkaran dan sudah terbiasa melihat manusia, ostrich ini malah sebenarnya sangat jinak sekali. Nah, ostrich ini sebenarnya banyak hal yang kita bisa pelajari dari ostrich ini ya, karena dia hewan purba yang masih bertahan hidup hingga hari ini. Itu kan berarti ada sesuatu yang membuat dia bisa bertahan. Nah, ini yang masih banyak sekali diteliti, tapi saya sebagai pelaku di lapangan, saya juga mengamati perilaku mereka. Mereka ini sebenarnya kan hewan bodoh, hewan yang terbilang bodoh karena otaknya itu lebih kecil daripada matanya. Nah, disitulah kebodohan dia di masa lalu. Dia tidak memilih makanan. Jadi sampai hari ini kita bisa lihat di penangkaran, dia kotorannya sendiri dimakan, bulu temannya dimakan, apa yang dia lihat menarik dia makan. Nah, inilah yang membuat di masa lalu dia bertahan. Ketika di masa lalu itu mungkin tumbuh-tumbuhan sudah mulai banyak yang mati, dia tidak memilih makan tumbuh-tumbuhan. Dia mencari batu, mencari bangkai hewan, mencari serangga, biji-bijian dan sebagainya. Nah, ketika hewan juga tidak ada, dia memakan tumbuh-tumbuhan. Artinya dia memakan apa yang dia lihat mungkin bisa dimakan, tapi ketika tidak bisa dimakan dia keluarkan. Nah, ini sebenarnya ini adalah kebodohan yang menjadi keunggulan mereka di masa lalu. Salah satu penyebab ostrich mengalami penurunan drastis populasinya hari ini adalah karena banyaknya perburuan bebas, tapi tidak diimbangi dengan penangkaran yang menyediakan atau memperbanyak populasinya. Karena di alam liar mereka diburu untuk diambil dagingnya, karena ostrich memiliki nilai karkas yang sangat luar biasa ya. Di Timur Tengah, di Eropa, ostrich ini makanan sultan. Nah, ini yang menyebabkan banyak restoran-restoran mewah premium yang memesan daging ostrich, sedangkan yang dipesan bukan dari penangkaran. Akhirnya
harus berburu. Nah, ini salah satu penyebab ostrich ini mengalami penurunan populasi. Dan ostrich juga memiliki nilai jual dari sisi kulit. Kulit atau apa? Kulit termahal di dunia adalah kulit ostrich. Bisa dibuat baju, jaket, tas dan sebagainya, itu paling mahal sekali di dunia. Nah, ini juga salah satu menyebabkan banyak orang berburu ostrich. Nah, jadi kami juga terpanggil untuk menangkarkan ostrich, itu bertujuan untuk menjaga populasi dan melestarikan hewan yang masih terdaftar hewan purba ini. Nah, jadi ostrich sama seperti hewan-hewan unggas dari hutan pada umumnya seperti merak, pisen dan lain sebagainya, dia memiliki masa kawin atau musim kawin. Nah, musim kawin ini biasanya memasuki di bulan Agustus hingga di bulan Februari. Nah, musim itu beda dengan tahun. Jadi banyak orang beranggapan ostrich ini bertelur setahun sekali. Itu sebenarnya tidak salah, tapi tidak dibenarkan, karena yang benar adalah ostrich bertelur semusim sekali. Nah, dalam satu musim ostrich ini bisa bertelur beberapa kali. Jadi di bulan Agustus mungkin dia bertelur, September dia libur, Oktober dia nelur dan seterusnya hingga musim kawin selesai. Nah, ini kan bisa diartikan beberapa kali, bukan setahun sekali. Nah, dalam satu periode atau satu musim, sekali bertelur itu ostrich bisa menghasilkan kurang lebih 10-15 butir telur. Nah, ini adalah telur ostrich. Ini telur ostrich. Telur ostrich ini memiliki diameter panjang kurang lebih 20 cm. 20 cm dengan lebar kurang lebih 10 cm. Nah, ostrich ini, ketebalan telur ostrich ini kurang lebih 2 mili. Jadi sangat tebal sekali, dan ini di luar negeri sering digunakan, cangkangnya sering digunakan untuk souvenir dan dijual belikan. Jadi ostrich ini semuanya memiliki nilai jual yang sangat fantastis dan akhirnya mengalami penurunan populasi. Nah, ini adalah perbandingan telur ostrich dan telur ayam kampung. Ini adalah ayam kampung standar ya, ini standar ukuran segini, dan ini telur ostrich.